Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Adi Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama, jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum Kepler. Nah, hukum Kepler itu nanti ada 3. Hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Nah, sekarang yang pertama hukum Kepler 1. Nah, hukum Kepler 1 itu berbunyi setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elips. Nah, jadi ketika planet itu mengelilingi matahari, entah itu bumi, Merkurius, dan yang lainnya, itu kalau mengelilingi matahari tidak membentuk lingkaran. Nah, kalau lingkaran itu kan bulat penuh, karena kalau elips itu agak lonjong. Nah, jadi setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips. Nah, karena berbentuk elips, secara otomatis ada namanya titik terjauh. Ketika bumi dekat dengan matahari, ada juga titik terdekat bumi dengan matahari. Kenapa? Karena berbentuk elips. Nah, itu hukum 1 Kepler. Bumi mengelilingi matahari dalam bentuk elips. Kalau tadi hukum Kepler 1, sekarang hukum Kepler 2. Nah, hukum Kepler 2 berbunyi setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis lurus khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Nah, kalau perhatikan kalian gambarnya, apa yang dimaksud dengan hukum Kepler 2 itu? Misalkan itu dari A ke B. Nah, misalkan dari A ke B itu membutuhkan waktu 1 bulan. Nah, itu dari C ke D juga waktunya 1 bulan. Dari E ke F waktunya juga 1 bulan. Dari G ke H itu waktunya juga 1 bulan. Nah, itu jadi setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dan waktu yang sama. Jadi itu maksud hukum Kepler yang kedua. Lanjut ke hukum Kepler yang ketiga. Nah, hukum Kepler yang ketiga itu berbunyi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Nah, jadi ini periodenya itu pangkat 3. Apa itu periode? Periode itu ketika bumi mengalami satu putaran penuh. Nah, jadi satu putaran penuh itu selama 1 tahun. Kalau kita hitung itu 365 hari. Dibagi jari-jari per radius kuadrat itu adalah sama dengan konstan. Nah, kalau konstan berarti semua planet itu memiliki sama. Nah, kalau dirumuskan hukum Kepler 3 itu T pangkat 3 periode itu disimbolkan dengan huruf T per R pangkat 2 itu sama dengan K. K itu konstan. Nah, itu hukum Kepler 3. Nah, dirumuskan T pangkat 3 per R kuadrat sama dengan K. Ini digunakan biasanya untuk perbandingan antara planet yang satu dengan planet yang lain. Ini hukum Kepler yang ketiga.
Setelah kita membahas tadi hukum Newton tentang gravitasi, hukum Kepler, nah sekarang kita lanjut contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, bintang Sirius merupakan bintang paling terang yang terlihat di malam hari. Bila massa Sirius itu 5 kali 10 pangkat 31 kg dan jari-jarinya 2,5 kali 10 pangkat 9 meter, berapakah gaya yang bekerja pada sebuah benda yang bermassa 5 kg yang terletak di permukaan bintang itu? Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, diketahui massa Siriusnya berarti ms. Nah, 5 kali 10 pangkat 31 kg. Terus jari-jari Sirius rs 2,5 kali 10 pangkat 9 meter. Nah, terus massa planet yang lainnya itu 5 kg. Nah, ditanyakannya berapakah gaya yang bekerja pada benda tadi yang bermassa 5 kg. Nah, maka dijawab dengan rumus hukum gravitasi Newton. Nah, maka Fs sama dengan tadi rumusnya G dikali massa Sirius dikali massa planet lain tadi dikali Rs kuadrat jari-jarinya. Nah, kita masukkan nilainya. G itu tadi nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11. Massa Siriusnya 5 kali 10 pangkat 31. Massa planet lainnya 5. Dibagi 2,5 kali 10 pangkat 9 dikuadratkan. Nah, maka hasilnya 2668 Newton. Nah, berarti gaya yang bekerja pada planet yang bermassa itu tadi 5 kg itu 2668 Newton. Itu contoh soal yang pertama. Nah, setelah tadi contoh soal yang pertama, sekarang contoh soal yang kedua. Nah, perbandingan jarak planet dan jarak bumi ke matahari adalah 4:1. Nah, jadi planet bumi ke matahari itu 4:1. Jika periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun, berapa periode planet tersebut mengelilingi matahari? Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, dengan rumus hukum Kepler yang ketiga tadi. Nah, maka T planet kuadrat per T bumi kuadrat sama dengan tadi perbandingannya 4:1 pangkat 3. Nah, maka kalau yang ditanyakan tadi T planet, nah, berapakah periode planet? Nah, maka akar T bumi kuadrat dikali 64. Nah, maka hasilnya 8 tahun. Ini contoh soal yang kedua tentang hukum Kepler. Nah, sampai sekian dulu tentang gravitasi. Silahkan kalian catat di buku kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita membahas tentang hukum Newton, kali ini kita akan membahas tentang gravitasi Newton. Nah, apa itu sih gravitasi? Nah, tentu kalian sering mendengar namanya gravitasi. Nah, gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara kedua benda. Itu namanya gravitasi. Yang pertama, hukum Newton tentang gravitasi. Nah, kalau kalian dilihat pada gambarnya, di situ ada dua buah benda bermassa M1 dan bermassa M2 terpisah sejauh R. Nah, diletakkan pada ruang hampa. Ruang hampa itu adalah ruang
yang tidak ada udaranya atau ruang vakum. Nah, kalau diletakkan di ruang vakum atau di ruang hampa udara, maka akan ada namanya gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik pada benda satu itu namanya F1. Nah, gaya tarik menarik pada benda dua itu namanya F2. Jadi hukum Newton tentang gravitasi itu berbunyi, setiap partikel di alam semesta ini selalu menarik partikel lain dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan massa partikel-partikel itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, itu hukum Newton tentang gravitasi. Nah, kalau dirumuskan secara matematis, hukum Newton itu tentang gravitasi, F sama dengan G besar dikali M1 kali M2 per R kuadrat. F itu kan gaya. Nah, dengan F itu gaya, dengan G besar itu tetapan gravitasi. Itu nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat kilogram pangkat min 2. M1 M2 itu massa benda 1 dan 2. Satuannya kilogram. Misalkan bumi dengan matahari, itu ada namanya gaya tarik menarik. Karena ada gaya tarik menarik, maka bumi itu mengelilingi matahari. Karena matahari itu gaya tariknya yang lebih besar. Contoh lagi misalkan bumi dengan bulan. Nah, bulan mengelilingi bumi karena bumi itu gaya tariknya lebih besar. Nah, itu hukum Newton tentang gravitasi.